Oke, ada beberapa pertandingan Liga Inggris yang akan kita bahas dalam video kali ini. Eh, Sebelumnya terima kasih kalian punya respon yang baik terhadap video sebelumnya, yaitu di mana aku bahas tentang Indonesia yang di drawing kemarin. Indonesia tergabung dalam grup bersama Jepang, Vietnam dan juga Irak untuk putaran final Piala Asia. Terima kasih atas respon baiknya. Ya, kita boleh berbeda pendapat, yang penting kita saling respect kayak gitu. Dan banyak yang bilang juga, kenapa bahasnya Liga Inggris bang, kenapa nggak Liga Spanyol, Liga Jerman, gini. Kenapa aku selalu bahasnya Liga Inggris, bukan apa-apa gitu loh, karena Liga Inggris lah liga yang paling top sekarang, dan juga mainnya itu di prime time gitu. Artinya dari mulai jam 8 sampai jam, ya kasarnya sampai jam 12 atau jam 11 gitu lah kayak gitu. Jadi masih bisa kita tonton. Kalau mainnya udah kayak Serie A itu mainnya jam 2 jam 3, kayak Spanyol juga mainnya, ya kalaupun ya Spanyol main jam 8, yang main itu cuman tim-tim kecil gitu. Tim-tim besar kayak Barcelona, kayak Madrid mainnya itu di atas jam 12 semua gitu. Jadi ya bukan nggak menarik, tidak cukup menarik bagiku kayak gitu untuk menonton pertandingan yang udah larut malam, dan itu bukan tim yang kusukain kayak gitu ya. Sorry to say gitu, nggak apa-apa gitu loh. Mau nonton boleh, mau nonton juga nggak apa-apa gitu loh. Oke? Itulah alasannya kenapa aku selalu bahas Liga Inggris ataupun Liga Champions kayak gitu. Oke, sip ya. Oke, pertandingan pertama itu ada Chelsea melawan di pekan ke-36 gitu. Artinya ada 2 pekan lagi. Pekan ke-36 antara Chelsea melawan Nottingham Forest 2-2. Gini. Nah, di video-video sebelumnya aku selalu bilang begini. Lampard itu awal mulanya, kalau aku bilang awal mula Lampard menangani Chelsea yang mana dibantai MU 4-0 oleh pasukan Ole gitu loh. Di situ aku melihat bahwa tim ini sebenarnya bisa bermain, Lampard ini bisa melatih gitu. Cuman lama kelamaan, khususnya di musim keduanya, Lampard itu tidak lagi menunjukkan tidak lagi menunjukkan kredibilitas dia sebagai seorang pelatih gitu. Sudah bermain oportunis, sudah bermain tidak mengandalkan filosofi gitu loh, lebih direct ke depan. Cuman umpan direct ke depannya itu nggak sampai gitu. Kalau Liverpool kayak inilah Newcastle lah kayak gitu. Newcastle mereka kan direct ke depan atau pakai long ball ke depan dan bola itu sampai. Kalau Chelsea berbeda, Chelsea main direct tapi bolanya itu nggak sampai gitu loh. Ditambah lagi permasalahan Chelsea ini kan peralihan kalau bahasa politiknya ya peralihan kekuasaan kayak gitu dari Abramovich, yang mana dia menurutku dikebiri oleh pemerintah Inggris untuk menjual Chelsea, dan kemudian beralih kepada orang Amerika Todd Boehly ya. Sebagaimana kita ketahui, bukan aku bilang orang Amerika nggak tahu bola, cuman kebanyakan mereka kan mikirinnya bisnis kayak gitu, sama kayak Todd Boehly. Todd Boehly ini kan bukan pakai uang dia. Ini boleh dikoreksi lah, bukan pakai uang dia beli Chelsea gitu loh. Dia kan cuman sebagai CEO, kasarnya CEO dari konsorsium, artinya gabungan orang membuat satu perusahaan lah kasarnya, dan kemudian membeli Chelsea kayak gitu loh. Itulah Todd Boehly, bukan kayak Abramovich yang mana kasarnya pakai uang dia sendiri, pakai perusahaan dia sendiri untuk membeli Chelsea kayak gitu loh. Yang mana ya secara uang ya jelas Abramovich jauh di atas si Todd Boehly. Cuman permasalahan Todd Boehly adalah dia yang sok tahu terkait dengan bola. Dia beli pemain kayak Mudryk lah 100 juta, pemain kayak dia 15 juta udah mentok menurutku, berdasarkan bakat dia ya. Besar media ya naik namanya 100 juta. Menurutku itulah yang menyebabkan pemain itu harganya menjadi melambung tinggi gitu. Pemain kayak Mudryk aja 100 juta, apalagi kayak Bellingham, kayak Osimhen ya udah pasti di atas 100 juta gitu loh, minimal 150 juta gitu loh, ngerti gak? Nah, itulah permasalahan Chelsea, mulai dari pemilik, mulai dari kepengurusan. I don't even know kalau direktur olahraga itu ngerti sepak bola gitu loh. Karena ya kalau dia ngerti, nggak mungkin dia beli Enzo oke lah kayak gitu. Fofana dia beli sampai 2 kayak gitu. Terus dia beli dia beli Mudryk gitu loh. Terus siapa lagi? Dia beli Badisilia. Ya menurutku kayaknya Singkungku itu menyesal memilih Chelsea untuk tahun depan kayak gitu. Karena ya semoga aja, dan kabar terbaru
Kabar terbaru berdasarkan info dari Fabrizio Romano bahwasanya Mauricio Pochettino here we go ke Chelsea kayak gitu ya. Ya nggak tahu lagi bilangnya apa, Mauricio Pochettino lagi. Kalau kita lihat di bahwasanya Mauricio Pochettino ini sudah terbukti nggak bisa megang ruang ganti. Bagaimana dia di PSG, di situ ada Messi, Neymar, Mbappe, Ramos sudah datang kayak Ramos, Donnarumma di situ, tapi dia nggak bisa megang ruang ganti gitu ya, apalagi di Chelsea gitu loh. Artinya dia cuma jadi maaf cakap, dia mungkin akan jadi budaknya tanda petik budaknya si Todd Boehly aja kayak gitu. Aku kasih pemain ini ya udah kau atur aja kayak mana cara mainnya. Bukan seharusnya tim yang bagus itu kan artinya kan yang mengerti suasana di lapangan itu kan pelatih dan direktur teknik. Seharusnya pembelian pemain berdasarkan mereka berdua gitu, berdasarkan pelatih dan juga direktur olahraga atau direktur teknik lagi gitu. Ini tidak, yang mau itu bosnya, sedangkan yang dibawa ikut mau bosnya gitu. Karena ya memang ini betul perusahaan kayak gitu. Segala kebijakan diambil oleh pemilik gitu. Cuman ini kan is different cake. Ini kaitannya dengan 11 pemain yang harus menemukan chemistry-nya kayak gitu. Tidak bisa comot si ini, comot itu, comot ini, comot itu, kemudian dijadikan satu tim. Ya nggak bisa, nggak semudah itu. Butuh waktu juga untuk melatih chemistry, butuh waktu juga untuk melatih kekompakan dan lain sebagainya. Nah, itulah permasalahan Chelsea menurutku. Nah, ditambah lagi penunjukan penunjukan si Lampard sebagai pelatih interim sampai akhir musim kan gitu ya. Aku sih jujur setelah Lampard dipecat sana sini, aku sih kurang respect sebagai pemain. As a player he was a top gitu lah. Dia salah satu pemain yang top. Cuman sebagai pelatih itu adalah hal yang berbeda, sama sekali berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang Chelsea, kalau bicara permainannya ya gimana ya, kalau kita lihat gol pertamanya si Nottingham Forest sama siapa sih pemainnya itu yang tinggi besar itu, hitam nggak tahu, itu kan Mendy itu memutuskan untuk keluar dari gawangnya kayak itu, yang mana kalau sudah kiper memutuskan diri untuk keluar dari gawang, dia harus dapat bola itu gimana pun caranya kayak itu loh. Dia harus dapat bola itu, dan itu nggak dapat. Itu sama kayak proses gol Portugal lawan Maroko di Piala Dunia kemarin, yang mana Diogo Costa itu keluar dari gawang, yang mana ya En-Nesyri itu bisa nyundul dan itu gol. Itulah aku bilang bahwasanya kiper ketika sudah memutuskan keluar dari gawangnya, dia harus dapat bola, nggak boleh nggak dapat bola, harus dapat bola kayak gitu. Yang terjadi sama Chelsea ya. Chelsea membalas 1-1 lewat gol Sterling ya gitu, umpan silang dari sayap ya. Gol itu cukup bagus lah kayak itu. Itu kan ya ibarat gol-gol yang template-nya sudah dilakukan semua tim di Eropa kayak gitu, semua tim di dunia gitu loh. Ya, pemain megang bola satu, terus ada pemain yang fullbacknya atau siapapun itu naik, kepancing, oper ke lini kedua, dan ke lini kedua itu ada pemain bang, gol gitu loh. Ngerti gak? Nah, terus Chelsea kan gol keduanya Sterling itu keren, serius itu keren. Dia dapat bola, dia keeping, terus dia incer tiang jauh, terkeren. Sterling sih ya salah satu pemain yang bagus lah kayak gitu. Terus mereka kebobolan lagi 2-2, dan menurutku itu golnya agak lowak juga sih. Masa bola kayak itu bisa lepas gitu, ngerti ya? Maksudnya tim sebesar Chelsea kayak gol-gol kayak gitu tuh menurutku sih nggak boleh terjadi ya. Kembali lagi aku bilang, di belakang mereka nggak punya leader, di tengah mereka nggak punya leader, apalagi di depan mereka nggak punya pemain yang bisa kill the game gitu. Nggak ada kayak gitu. Joao Felix bagus, cuman dia bukan tipe pemain yang bisa diharapkan tiap minggu itu cetak gol gitu. Nggak bisa diharapin dia untuk cetak gol tiap minggu gitu loh. Sebagai ya kayak inilah, kayak Rashford lah, kita nggak bisa ngarepin Rashford tiap minggu itu bermain untuk cetak gol. Enggak, sebagai pemain yang kadang-kadang cetak gol, pemain yang bisa membuka ruang untuk striker, iya. Cuman kalau dia diharapkan untuk mencetak gol, menurutku agak memaksakan diri gitu loh. Terbukti ya sekarang kita lihat Rashford bukan tiap minggu cetak gol. Mungkin sebelumnya dia cetak gol terus, cuman sekarang kan enggak gitu, karena ada hal yang berbeda kayak itu. Berbeda kalau kita bicara Haaland, Lewandowski, Osimhen, Mbappe Benzema gitu loh. Mereka memang tugasnya cetak gol. Kalau pemain kayak Rashford, kayak
Siapa lagi kayak siapa, Joe Felix, bukan tipe-tipe pemain yang bisa diharapkan cetak gol tiap minggu kayak gitu loh. Nah itu Chelsea. Pertandingan selanjutnya itu ada siapa lagi ya? Ada pertandingan antara Everton melawan Manchester City yang dimenangkan oleh Manchester City gitu loh. Sebelum ya, ternyata pelatih Everton itu ini Sendais ya, yang dulu membuat Burnley itu sempat menjadi tim ya penantang menjadi giant killer di Inggris, kemudian degradasi bersama Burnley gitu. Ya Sendais terkenal dengan parkir busnya gitu di Burnley, di Everton. Gini menurutku materi pemain Everton itu nggak jelek-jelek amat gitu loh. Cuman kenapa mereka berada di dekat-dekat zona-zona degradasi? Tunggu sambil lihat ini ya. Everton itu ada di peringkat 17, yang mana yang degradasi itu peringkat 18, 19, 20. Everton itu peringkat 17 dengan 32 poin, di atas Leeds dengan 31 poin. Artinya kalau Leeds menang satu pertandingan aja, Everton kalah, ya Everton masuk zona degradasi gitu. Sedangkan ada 2 pertandingan lagi yang tersisa kayak gitu. Oke. Nah, menurutku kalau kita bicara si Everton, menurutku pemainnya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Karena kiper ya Pickford masih bisa lah. Maksudnya di depan mereka ada Calvert-Lewin, ada ini Sigurdsson masih di situ nggak sih? Ya menurutku bukan tim yang gurem amat. Teman nggak tahu apa yang terjadi sama Everton, mengapa mereka bisa sejelek musim ini gitu. Nggak tahu apa masalahnya, apakah mungkin faktor pemain yang lagi underperform, apakah aku juga nggak tahu gitu. Ada pertama kan musim pertama Lampard dipecat terus diganti sama Sendais kayak gitu dah. Gimana ya? Ya nggak tahu siapa yang masalah jadi sama Everton. Menurutku Everton bukan tim yang jelek gitu loh. Bahkan lebih bagus dari secara materi pemain. Bahkan lebih bagus dari Newcastle menurutku secara materi pemain. Menurutku ya, secara strategi beda cerita lagi gitu. Dihadapkan dengan City, ya udahlah, City yang kemarin pertandingan sebelumnya mereka imbang dengan Real Madrid kayak gitu. Yang mana menurutku City tidak bermain sebagaimana City yang kita kenal kayak gitu. Nah, yang cukup menarik dari Manchester City adalah pada saat melawan Real Madrid, Pep itu kan tidak mengganti pemain sama sekali kayak gitu loh. Mungkin tujuan Pep adalah ya udah kita satu sama udah better lah kayak gitu daripada kalah 1-0 kayak gitu. Yang mana dia mengistirahatkan pemainnya agar bisa bugar di pertandingan selanjutnya melawan Everton ini kayak gitu. Nah, makanya pemain-pemain kayak Bernardo Silva, kayak Grealish, kayak siapa lagi, kayak Akanji tetap main, kayak Ruben Dias kayaknya nggak main, John Stones nggak main kayak gitu. Yang artinya ya Grealish digantikan Foden, Mahrez menggantikan Bernardo Silva kayak gitu loh. Menurutku di Manchester City pemain-pemain yang skillful itu ya Foden, Mahrez, pemain-pemain skillful yang bisa ngelewati pemain kayak gitu loh. Tapi ya City kembali aku bilang, dan kerennya City itu adalah kayak aku bilang sistem permainan itu cair, mereka fluid gitu, tidak terpaku kepada satu formasi gitu. Ketika mereka build up gitu, ketika mereka build up bisa dengan 4-2-4 2-4-4 gitu. Ketika mereka bertahan tergantung tim lawan pakai berapa striker ketika bertahan gitu loh. Ketika menyerang gitu, misalnya bola sudah di depan di garis pertahanan lawan, tergantung lawan punya striker berapa yang ditinggalkan di depan. Kalau strikernya ditinggalkan di depan itu 2, mereka pasang 3 back di belakang, yang mana itu nanti ada Walker, Akanji, Diaz ataupun Ake di front di back gitu loh. Ketika cuman satu striker yang ditinggalkan ya 2 cuman gitu, karena ya kalau 2 lawan 3 sangat risk karena kalau 2 lawan 2 sangat riskan terkena counter attack dari tim lawan gitu. Makanya Pep mengakalinya dengan melebihkan satu pemain ketika menyerang gitu, agar tidak agar tidak kebobolan. Karena
dari sistem permainan Pep ini, kelemahan permainan Pep ini adalah mereka yang sering kebobol melalui counter attack. Karena apa? Mereka bermain yang terlalu ofensif sehingga garis pertahanan itu didorong ke depan sampai ke depan. Bahkan Ederson itu bisa maju sampai tengah lapangan kalau City lagi menyerang kayak gitu. Artinya ketika pemain lawan memiliki pemain yang cepat kayak gitu ya, makanya itu ketika City melawan tim-tim kayak Tottenham, melawan tim-tim kayak Crystal Palace yang selalu menyulut mereka sering kalah karena Crystal Palace punya pemain-pemain cepat, yang mana itu Zaha, yang mana itu Eze sekarang. Kalau di Tottenham mereka punya Son, mereka punya pemain-pemain yang cepat untuk melakukan counter attack kayak gitu loh, ngerti ya? Nah, kalau kita bicara gol dari City, gol pertama itu dari Gundogan ya. Iya ya, Gundogan. Yang mana ya gimana sih golnya, lupa. Terus yang kedua itu gol dari Haaland ya. Gol Haaland itu gol tipe-tipe gol bola-bola Haaland lah, bola-bola striker lah. Di apa? Di crossing dari kiri sama Gundogan, terus dia sundul dan ya badan tinggi, besar, haus gol, ya pasti gol. Bola-bola itu bola-bola Haaland lah, apalagi nggak ada yang ganggu ya selesai barangnya itu gitu loh. Yang gol ketiganya Gundogan lewat free kick, itu keren serius. Bolanya itu tidak keras, cuman akurasinya itu full akurasi kayak gitu, ngerti nggak? Artinya dia, kalau kita lihat perbedaan misalnya kayak Ronaldo kalau ngambil tendangan bebas dia selalu mengandalkan power untuk menjebol. Kalau tendangan bebasnya Gundogan tadi malam itu keren, nggak full power, cuman dia placing aja di tempat yang kosong kayak gitu, dan itu gol keren menurutku sih, gol itu keren gitu. Nah, pertandingan selanjutnya itu ada MU melawan Wolves gitu. Nah, Wolves itu sekarang di peringkat berapa sih, bentar ya. Wolves itu ada di peringkat 13, MU peringkat 4 gitu. Nah, semakin gini maksudnya, semakin kesini semakin perburuan gelar udah selesai lah sebenarnya, sama udah City lah, apalagi tadi malam Arsenal kalah. Nah, tapi nanti kita bahas. Nah, perburuan posisi 3, 4, 5, 6 ini masih cukup menarik menurutku, antara MU, Liverpool, Brighton sama Tottenham kayak gitu. Nah, permasalahan MU itu masih sama. Mereka itu susah build up karena ada missing link di belakang, yang mana De Gea itu tidak bisa memberikan passing kepada pemain lawan dari belakang, yang mana gini. Kalau kiper bisa memainkan bola menggunakan passing gitu loh, akan ada satu pemain yang kosong. Contoh kayak begini. Kalau misalkan ya pemain yang ada di lapangan selain kiper kan 10, berarti 10 lawan 10. Ketika kiper ikut memegang bola melakukan passing, berarti menjadi 10 lawan 11. Yang artinya ada satu pemain yang kosong ketika pemain lawan itu ngepres kayak gitu. Itulah yang sering dilakukan sama tim-tim besar gitu. Nggak usah tim besar lah, kayak Brighton itu tim yang susah untuk di press. Nanti kita bahas. Tapi nanti kita bahas terkait dengan Brighton kayak gitu. Nah, selanjutnya permasalahan MU itu De Gea itu tidak memiliki atribut itu gitu loh. Dia sebagai defensive goalkeeper keren, sebagai refleks keren, cuman untuk distribusi bola De Gea itu ya di antara kiper topnya dia paling bawah untuk distribusi bola gitu, ngerti nggak? Jadi ketika kipernya tidak bisa memainkan bola, jadi nggak masalah sebenarnya, nggak bisa passing dari bawah, bisa dia long, cuman second ballnya itu harus ada pemain yang mengambil ketika second ball. Nah, permasalahan MU lagi, second ballnya MU itu jelek kayak gitu loh. Ketika bola di crossing, pemain lawan duel, bola itu hilang, tidak ada pemain yang siap untuk mengambil bola, apa ya kasarnya kalau bahasa kitanya bola muntahan itulah kayak gitu. Tidak ada pemain yang siap untuk mengambil bola muntahan itu. Semua pemain itu terpaku saling menunggu bahwasanya ya udah kau aja ngambil. Jadi nggak ada yang ngambil. Itulah permasalahan MU gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari permainannya secara overall gitu, ya babak awal gitu, 10 menit awal ya cukup bagus lah MU main. Dan menurutku ya berdasarkan pertandingan sebelumnya gitu, MU main bagus. Berdasarkan pertandingan sebelumnya dia melawan West Ham walaupun kalah ya melawan MU, melawan Wolves ya, Wolves juga very poor ya, maksudnya
Wolves ini juga materi pemainnya nggak jelek-jelek amat sih menurutku kayak itu. Tapi ya kembali lagi pelatihnya si Lopetegui yang menurutku salah satu pelatih bagus juga gitu. Cuman ya kapasitasnya ya segitu-segitu aja, nggak lebih gitu loh. Dan satu lagi ada menurutku kritikan gue terhadap Martial, terhadap tapi Sancho kemarin bermain ya cukup bagus lah, tidak seperti biasanya dia lama nahan bola, walaupun masih ada dia nahan bolanya lama sehingga counter attack terhalang. Tapi pertandingan kemarin lawan Wolves menurutku better lah dari pertandingan sebelumnya gitu loh. Mungkin ya kayak Anthony juga better lah, tidak terlalu lama dengan bola, 1-2 sentuhan, shooting ataupun asisnya dia gitu. Dan juga Martial ini pemain apa ya, kontrolnya jelek, passingnya jelek, dribblingnya jelek. Ini pemain harus dijual sih menurutku. Sampai jual aja lah, kalau ada yang mau beli ya kira-kira 20-30 juta ya jual aja lah, udah pemain kayak gini nggak layak untuk main dia. Bukan nggak layak, bukan levelnya MU kayak gitu loh. Pemain kayak dia, kayak Sancho, kayak Fred, kayak siapa lagi, kayak Maguire, itu bukan levelnya MU lah kayak gitu. Itu level tim kayak Brighton masih bisa lah gitu loh. Kayak Aston Villa masih bisa lah menerima pemain gitu. Cuman di MU nggak bisa. Pemain di MU itu sebelum bola ke kalian itu harus tahu bahwasanya 2-3 langkah sesudah itu gitu. Bukan yang ketika nerima bola baru mikir, bukan kayak itu pemain yang main di tim besar kayak gitu loh. Nah, kalau kita bicara proses golnya, yang gol pertama dari si Martial gitu kan, golnya tuh aku cukup senang dengan gol itu, yang mana Anthony biasanya dia nggak akan ngoper itu, nggak akan pasti dia cungkil boleh atau dia pasti akan shooting. Pemain ini egonya luar biasa, emosinya luar biasa gitu loh. Aku nggak tahu ya, maksudnya apa masalah Anthony di MU musim ini, ketika musim sebelumnya di Ajax luar biasa kayak gitu loh. Ya mungkin itu Liga Belanda, cuman kan Liga Belanda nggak jelek-jelek kali lah kayak gitu. Kalau ibaratkan sama Liga Italia, mungkin tim-tim Belanda masih bisa bersaing lah dengan tim-tim Italia kayak gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya ketika tahun sebelumnya dia di Ajax dengan pelatih yang sama, mungkin dengan pemain yang berbeda dia butuh adaptasi. Tapi aku yakin musim depan kalau MU dapat back kanan yang bagus, rasaku Anthony akan menjadi serius. Cuman berdasarkan bakat dia kayak gitu loh, dia punya kecepatan, dia punya skill, dia punya satu aja yang perlu diasah dia, itu apa, visi dia gitu loh. Bagaimana cara dia tidak lama dengan bola, tidak ngoper-ngoper ke belakang, harus ngasih umpan ke depan, yang ketika ada ruang 2-3 meter dia berani passing kayak itu. Dia harus berani melakukan itu menurutku dia harus berani melakukan itu. Kalau enggak ya dia akan menjadi pemain pesakitan aja di MU kayak gitu. Nah, aku cukup senang dengan gol Martial itu, bukan karena Martial ngegolin. Aku melihat bahwasanya ada missing hal yang hilang di MU gitu loh. Adalah mainnya itu sangat egois gitu loh. Pemain kayak Sancho, kayak Bruno, kayak Rashford, kayak Anthony gitu. Pemain-pemain yang walaupun kemarin masih kelihatan bahwasanya egonya itu masih ada. Cuman kemarin itu sudah better lah. Sudah mungkin Ten Hag mungkin udah maki-maki pemain, kalian itu kalau memang mau main Liga Champions kalian nggak boleh egois, harus mikirin tim. Itulah yang terjadi sama Anthony. Aku melihat beberapa kali Anthony tidak shooting langsung ke gawang, tapi dia milih passing ke temannya, walaupun ada peluang yang mana seharusnya dia oper, tapi dia malah shooting. Tapi ya kalau menang ya everybody happy kayak gitu. Kalau kalah baru kalian marah-marah kayak gitu loh. Oke. Selanjutnya golnya yang kedua itu ya setelah gol pertama itu ya menurutku MU cenderung bertahan ya, bermain udah kayak tarkam aja main berdua tim. Aku nggak tahu lah kenapa lah MU bisa kayak gitu. Ten Hag juga nggak, kadang aku kasihan sama Ten Hag ya, maksudnya kayak gini, kasihan dalam artian dia punya strategi yang bagus, cuman tidak didukung dengan timnya yang tidak tim yang bagus kayak itu. Maksudnya ya percuma juga kalau kita punya rencana besar tapi tidak didukung oleh sekitar kita gitu kan, it's bullshit gitu loh, ngerti nggak? Dan selanjutnya kalau kita bicara gol kedua Garnacho itu ya, gol Garnacho itu ya udah, gol itu ya udah it happens, tinggal tunggu aja gol itu gitu loh, karena udah di menit-menit akhir Wolves udah ya nothing tulus gitu, udah
ya bodoh amat mau kebobolan, tetap tiga poin juga yang hilang gitu ya. Mereka ya bodoh amat gitu, nggak terlalu mikirin lagi lah kayak gitu kasarnya. Gol itu kan ya berawal dari kesalahan, kemudian dioper ke Bruno tunggu Garnacho dan bang gol. Dan aku yang kurang, ya ini ekspresi pemain masing-masing. Cuman aku kurang serak aja dengan selebrasinya, buka baju menunjukkan tato. Ya dia masih 18 atau 19 tahun gitu loh. Rasa aku kurang layak untuk menunjukkan sikap seperti itu. Kita bandingkan dengan Messi deh. Messi emang nggak pernah buka baju rasa aku waktu muda dia. Bahkan gol pertamanya dia minta gendong sama Ronaldinho kayak gitu loh. Kalau kalian tahu kayak gitu. Oke, udahlah, MU itu tetap masalah pelik. Kita tunggu aja musim depan gimana kelanjutan cerita MU kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertandingan yang cukup menarik, yaitu sang gajah akhirnya jatuh. Sesudah jatuh malah masuk selokan kayak gitu, masuk comberan kalau kata orang Batak kayak gitu ya. Arsenal kalah 3-0 yang dari Brighton, yang mana artinya title race itu sudah jelas pada City. Kalau bahkan ketika Arsenal menang di pertandingan berikutnya itu melawan Nottingham Forest, tapi City menang lawan Chelsea, City dipastikan akan menjadi juara kayak gitu, karena jarak poinnya itu sudah jauh gitu loh. Kalau misalkan apalagi nih City punya satu game in hand gitu. Ketika City menang berarti jaraknya 7 poin. Itulah konyolnya pemain Arsenal, yang mana seharusnya mereka unggul 8 poin, sekarang mereka ketinggalan 8 poin. Udah lupakan aja fans Arsenal. Menurutku hal yang kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi sama Arsenal, even di musim depan. Musim ini karena Liverpoolnya lagi jelek, MU-nya lagi jelek, terus Chelsea-nya lagi jelek. Belum musim depan nanti ini 3 tim ini, Chelsea, MU, Liverpool, pasti beli pemain habis-habisan, apalagi Liverpool dan MU. Belum lagi Newcastle yang diprediksi musim depan juga akan jor-joran ya. Arsenal dengan pemilik pelitnya Kroenke, ya alamar kapal aja kalian. Ini yakin aku kayak ini aja, kayak Tottenhamnya pada saat Chelsea juara. Ya udah, itu aja chance mereka yang akan menjadi juara. Musim berikutnya percaya sama aku, nggak akan bisa Arsenal kayak gini lagi, karena tim itu pasti akan berbenah gitu. Sedangkan Arsenal ya gitu-gitu aja, cadangannya menyeramkan kayak gitu. Nah, permasalahan sama Arsenal sekarang adalah mental kayak gitu. Karena ya itulah bedanya tim yang bermental juara sama tidak kayak gitu loh. Ada 2 pertandingan berturut-turut mereka itu sudah unggul 2-0 kayak gitu loh. Pertama pertandingan lawan Liverpool, setelah itu pertandingan lawan West Ham ya kalau nggak salah. West Ham atau siapa sih lupa, 2-0. Cuman mereka bisa dapat, mereka bisa ke Uber gitu loh dengan skor 2 sama. Menurutku ini kan konyol untuk sebuah tim yang berjuang untuk meraih gelar sih ya. Itu sangat menyedihkan sih menurutku gitu loh. Nah, selanjutnya kalau kita bahas pertandingan ya gitu, Brighton ini serius, Brighton ini keren banget serius. Cara Brighton itu build up adalah backnya itu nggak takut ketika di pressing gitu. Aku boleh bilang satu-satunya tim di dunia ini yang berharap mereka di press itu cuma Brighton gitu. Kalau nggak percaya coba lihat, kalau misalkan mereka build up, backnya itu siapa? Dung itu, si Dung itu ketika bola di kaki dia nggak langsung ke depan, dia tunggu pemain lain ngepres, terus mereka melakukan kombinasi. Ketika bola ada di sayap, ada satu pemain yang megang bola di sayap, paling tidak ada 2 atau 3 pemain yang untuk membantu. Ya ketika di press artinya pemain lawan butuh setidaknya 3-4 pemain untuk ngepres, karena kalau one on one pasti akan kalah kayak itu. Artinya ketika pemain sudah tergeser ke sayap, mereka switch kan kosong, artinya di tengah dan di ujung kan itu kosong akan kayak itu, ngerti? Ya itulah cara mereka bermain kayak itu. Belum lagi kalau misalkan mereka stuck, misalkan nggak bisa build up, ya mereka oper ke kiper gitu loh, mereka restart gitu loh. Kalau kita lihat golnya yang pertama itu kan ya kalau dibilang itu kalau aku pribadi seharusnya sih itu pelanggaran sih, karena dia nginjak, tapi Kiwior juga mainnya jelek. Nah, ini pemain mana ini nggak tahu, nggak pernah dengar aku nama pemainnya ini. Kakinya diinjak, tapi kalau misalkan dia bermental juara ya diinjak gitu tetap bangkit. Bagaimana mungkin ada seorang pemain, ada sebuah tim yang berburu juara
tapi membiarkan pemain lawan berdiri tepat di depan gawangnya kosong, tidak ada pengawalan. Itu kan konyol gitu untuk sebuah tim yang berjuang untuk meraih gelar ya. Bang, terjadilah 1-1. Terus yang gol kedua gol kedua kesalahan dari pemain siapa itu, kaki kidal nggak tahu, ini terasa sih ketidakadaannya Zinchenko di Arsenal kayak gitu loh, dan blunder ya mau pengen ngegolin. Kemudian gol ketiganya itu it happens, itu sudah ibaratnya sudah hal yang ditunggu-tunggu lah, udah pasti terjadi kayak gitulah. Ya udah selesai lah, gajahnya sudah turun masuk pula ke selokan kayak gitu, ngerti gak? Oke lah, itu dulu terkait dengan review Liga Inggris. Terima kasih kalian yang udah nonton, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Oke, terima kasih. Oke, ciao.